Text, konteks, and genre. Snapshot. Writing adalah salah satu bentuk perwujudan linguistik kompetensi yang diekspresikan dalam bentuk penggunaan bahasa tulis written. Selain dalam bentuk bahasa lisan oral, dalam kategori language skills, writing masih dianggap sebagai skill yang paling sulit di antara speaking dan reading oleh sebagian besar siswa atau mahasiswa. Listening mem- Listening mungkin saja dianggap memiliki tingkat kesulitan yang sama dengan writing skill. Apapun bentuk penggunaan bahasa, baik lisan maupun tertulis, pengguna bahasa language user akan senantiasa bertautan dengan masalah semantik dan pragmatik, serta masalah struktur dan tekstur semantik. Semantik berkaitan dengan tingkat pemahaman penggunaan bahasa akan meaning of word group, and clause. Sedangkan pragmatik berkaitan dengan tingkat pemahaman pengguna bahasa akan kontribusi konteks untuk mempertajam dan membentuk the meaning of word group, and clause. Struktur berkaitan dengan tingkat pemahaman tentang gramar dan segala bentuk peraturan keterbatasan untuk menjamin ketepatan penggunaan kalimat dengan segala bentuk komunikatif. Sedangkan tekstur berkaitan dengan masalah kejelasan, yaitu clarity, secara keseluruhan. Tujuan utama suatu informasi, gagasan, atau pesan communicate purpose yang dituangkan dalam sebuah teks secara utuh unity. Sebelum memasuki pembahasan utama buku ini, yaitu writing clues, saya akan mengajak untuk terlebih dahulu memahami tentang writing and language function dan text and context of communication. In detail patterns A. Writing and speaking. Selain aktivitas penggunaan bahasa dalam bentuk speaking dan reading, aktivitas writing adalah satu bentuk manifestasi pemanfaatan bahasa sebagai media komunikasi. Pengguna bahasa Inggris sebagai bahasa asing seperti masyarakat Indonesia akan senantiasa mendapati bahwa writing tidaklah semudah speaking, walaupun keduanya dianggap sebagai bentuk manifestasi aktif penggunaan bahasa encoding. Dalam kegiatan reading, penulis sebagai narasumber tidak dalam situasi berhadapan face-to-face dengan pembaca sebagai target informasi. Oleh karena itu, jika terjadi misunderstanding atau karena pembaca misinterpreting the text, akibatnya bisa fatal. Di dalam aktivitas speaking, narasumber bisa menggunakan sekaligus seluruh linguistik dan ekstralinguistik kompetensi untuk membantu membuat informasi gagasan atau pesan sehingga komunikatif purpose menjadi lebih jelas. Misalnya, selain narasumber bisa menggunakan bahasa dengan ketepatan penggunaan gramarnya, dia juga bisa menggunakan gerakan tubuh, gerakan tangan, dan facial expression dalam menjelaskan informasi yang dimaksud. Dengan demikian, benarlah yang dikatakan orang bahwa jika yang diutamakan dalam sistem pembelajaran bahasa Inggris adalah communication, yaitu bisa berbicara dengan bahasa Inggris semata, maka penguasaan content words dirasa sudah cukup. Hanya dengan menguasai content words, seseorang sudah dipastikan bisa berbicara dengan mudah karena kejelasan pesan dapat dibantu dengan gerakan tubuh, tangan, dan facial expression atau yang biasa disebut gestur. Di dalam aktivitas speaking, jika hanya berpatokan pada communicative approach seperti versi orang-orang pada umumnya, mungkin bisa melakukannya tanpa perlu merasa berdoa, meskipun secara gramatikal atau secara struktur bentuk kalimat atau bentuk ucaran yang keluar dari bibir masih kacau, semrawut, dan tidak beraturan. Tapi bisa terus saja berbicara kepada orang lain sepanjang maksud Anda bisa dipahami. Konsep komunikasi approach banyak diterjemahkan secara sederhana oleh banyak orang. Yang penting maksud ucapan kita bisa dipahami oleh orang lain. Hal demikian secara kultur bisa diterima karena pendengar tidak mungkin protes atas kesalahan penggunaan grammar yang tidak tepat pada kalimat atau ujaran speech yang kita ucapkan. Meskipun banyak struktur yang tidak tepat pada kalimat atau ujaran kita, lawan bicara kita terus saja mau berpartisipasi. Hal itu bisa terjadi karena ketidakjelasan struktur yang sebenarnya bisa memengaruhi kejelasan informasi dapat diatasi dengan bahasa tubuh, gerak tangan, facial expression, dan intonasi atau nada bicara. Lain halnya dengan writing, dalam aktivitas writing kita berhadapan dengan pendengar yang tidak tampak yang dalam hal ini adalah calon pembaca tulisan kita. Jika terjadi kesalahan atau ketidakjelasan struktur, kita tidak bisa mengatasinya dengan bahasa tubuh, facial expression, atau nada bicara. Ketidaktepatan struktur akan berdampak pada kesalahan atau penyimpangan interpretasi dan hal yang demikian akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, pengguna penguasaan linguistik kompetensi yang baik sangat diperlukan sehingga Anda sebagai writer dapat menulis teks dengan struktur yang tepat. Selain itu, informasi yang Anda sampaikan juga menjadi lebih jelas dan terhindar dari kesalahan interpretasi normal. Penguasaan linguistik kompetensi ini dapat Anda lakukan dengan member writing quiz yang dipaparkan dalam buku ini. Selama bahasa Inggris di Indonesia masih berstatus bahasa asing, saya yakin tidak ada cara yang lebih efektif dan tepat untuk membimbing Anda
agar lebih mudah membuat teks secara tertulis. Selain perlunya penguasaan linguistik, kompetensi terlebih dahulu. Penguasaan tersebut mencakup penguasaan konsep struktur, kemudian baru diikuti dengan penguasaan dan pendalaman masalah tekstur yang banyak dibicarakan oleh para pakar sebagai theory of writing. Ini ada diagramnya: writing, making text, text struktur, linguistic competence, tekstur theory. Dari diagram sederhana di atas dapat saya jelaskan bahwa pada dasarnya writing adalah aktivitas membuat sebuah teks. Sebuah teks bisa terdiri dari satu kalimat atau satu frasa yang sudah mewakili kalimat dan bisa berupa serangkaian kalimat yang tersusun apik. Selain bertautan bekerja sama dalam rangka mengusung satu komunikatif purpose untuk menjamin agar transferan informasi, gagasan, atau pesan dapat berjalan lancar. Diperlukan penguasaan struktur dan tekstur oleh penulis teks. Teori mengenai bagaimana sebuah paragraf disusun dengan satu main idea, topik, sentence, supporting sentence, dan bagaimana menjaga sebuah teks yang konsisten dan koheren, yang kemudian bisa diteruskan dengan aktivitas sharing informasi. Sesuatu yang membuat sesuatu yang berbeda di dalam aktivitas writing adalah bahwa pihak writer sebagai the source of information atau information producer sedang dalam suasana absensi, yaitu pihak penerima informasi reader. Hal demikian menyebabkan pihak penulis harus berperan ganda, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai penerima informasi sekaligus. Lanjut ke language metafunction. Telah disebutkan di depan bahwa semua teks dapat terdiri dari satu kalimat atau serangkaian kalimat yang tersalin apik untuk mengusung satu bentuk informasi, gagasan, atau pesan kepada prospective readers lain dapat didefinisikan sebagai bentuk penggunaan bahasa secara tertulis atau bisa didefinisikan sebagai spoken text. Dua orang yang sedang melakukan dialog berunding tentang suatu hal. Meskipun sebuah teks dapat berubah sebuah kalimat, akan tetapi saya lebih suka kalimat yang tersusun dan terjalin sebuah kelas saling bertaut dan bekerja sama dalam rangka mengusung satu bentuk informasi penulis teks untuk prospective reader. Contohnya, di stasiun pengisian bahan bakar Anda akan menemukan tanda-tanda seperti berikut. No smoking, ini ada arahnya. Jika dilihat, linguistic point of view, semua tanda di atas merupakan bentuk tiga buah teks yang berbeda. Masing-masing mengusung pesan berbeda kepada para pembaca. C1 memberikan ringkas teks lebih panjang yang lebih terlihat. Contohnya, because this place is full of flammable fuel, everyone must be careful. The smokes are not allowed to smoke here, except they can be responsible for the immediate cause of the loss in the gas and explosion happens because of the cigarettes. Therefore, please don't smoke. Scene 2 merupakan ringkasan dari sebuah teks yang panjang. Contohnya, this place is personal, which can be dangerous for anybody to enter except those who are authorized in charge. Therefore, you are not allowed to enter this place or you will be fined in case you are found getting in. Please don't enter this so that you will not have to pay any fine for careless act. Yang signing dia merupakan ringkasan dari sebuah teks panjang. Contohnya, you are not allowed to go straight or turn right. You will find a dead end if you go straight. If you turn right, you will against the traffic, and it can endanger your safety. You will be pulled out by policemen and be fined for breaking the regulation. To find your comfort of driving, please turn left and have a nice drive. Dapat disimpulkan bahwa sebuah written text lebih merupakan suatu bentuk rangkaian kalimat tersusun formally, atau dengan kata lain pengindahan konsep kohesif dan koheren. Ini ada contoh lagi, tiga macam fungsi bahasa. Yang pertama, identisasional, interpersonal, dan tekstual. Selanjutnya, ini contoh lagi, sisi pembicara sebuah kata memiliki tiga buah makna. Karanganyar is a small town located about 30 kilometers to the east of Solo. It is located in the slope of Lawu Mountain, which is considered to be the dead volcanic mountain.
Ini ngerti. Terus ada ide no meaning, yaitu tujuan fungsi datang dari luar diri penulis dari setiap kalimat yang tertuang di dalam teks di atas. Anda akan mendapati makna realita tentang alam, kondisi pengalaman masa lalu ataupun sekarang, dan sebagainya. Ini ada contohnya, makna demikian dapat dilihat dari proses pada predikat. Karanganyar is a small town located about 30 kilometers of the east of Solo. To the east of Solo. It is located in the slope of Lawu Mountain, which is considered to be the dead volcanic mountain. As located in the slope, it always has cool weather at all the times, either in the dry or rainy season. Bisa diperhatikan dari kalimat di atas, tidak mungkin penulis akan mengganti kalimat dengan Karanganyar is a big city located about 10 kilometer. Demikian juga kalimat kedua, yang tetap dirubah karena elemen-elemen berakibat pada fungsional grammar. Ini ada contoh lagi, kalimat yang di garis bawah menunjukkan emphasis atau anak kalimat atau adjective clause. Ini located which is considered that. Oke. Interpersonal meaning. Nah, makna yang bertujuan datang dari penulis untuk tertuang pada setiap kalimat tulis yang dapat dipresentasikan pada penggunaan subjek dan finite pada subjek dan auxiliary pada predikatnya yang kemudian disebut mood, MUUD, dan selebihnya disebut residu. Kalimatnya sama. Jika kalimat pertama dikemas, maka personal meaning dari sisi penulis adalah penulis ingin mengungkapkan sesuatu tentang Karanganyar, maka subjeknya kalimatnya Karanganyar bukan Jogja atau Semarang. Bisa juga auxiliary yang digunakan adalah is, yang berarti bahwa penulis bermaksud menunjukkan tentang kondisi sekarang. Jika diganti dengan was, maka maksudnya akan menjadi lain. Jadi yang diberi oleh penulisnya kalau ada is kondisi sekarang. Lanjut kita ke textual meaning. Makna utuh dari keseluruhan teks yang ditulis juga merupakan kesimpulan maksud atau tujuan ditulisnya sebuah teks. Itu bisa jadi merupakan kolaborasi atas ide adisional meaning dan interpersonal mirroring (TPB) dan memiliki sifat partial karena dikutip dari kalimat per kalimat. Mencet. Lanjut. Menunjukkan textual meaning sehingga communicative purpose of the text menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Makanya diciptakan dengan kategori dem, rem, dem dan rem lah pokoknya. Ini contohnya terdapat di kalimat cerita tadi Karanganyar. Oh ya, konteksnya konsep kohesif dan koheren yang hubungan antar kalimat dalam satu paragraf dan antar paragraf sehingga hasil rangkaian kalimat tersebut menjadi sebuah media atau road comfortable untuk menentukan informasi, ide atau pesan. Selanjutnya di poin C, teks dan konteks of communication. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa teks dapat dinilai sebagai suatu bentuk perwujudan menggunakan bahasa yang meliputi perwujudan menggunakan bahasa secara lisan maupun tertulis. Sebagian dari kita mungkin masih ragu-ragu letak sebuah teks, the meaning of a text, tidak saja terletak pada meaning of word yang telah terangkai dalam suatu struktur sesuai dengan ketatabahasan yang berlaku. Nah, seperti contoh ini, kedua pasang kalimat berikut memiliki makna yang sama, tetapi diungkapkan dengan rhetorical style yang berbeda. I have asked the newsboy to send the papers to my house every morning. I have the papers sent to my house every morning. Be sure to have the dark clothes when you are in. Untuk bisa menghasilkan sebuah tulisan yang baik, Anda perlu memperhatikan budaya culture, yaitu bagaimana suatu maksud harus dituangkan secara kultur agar dapat diterima. Selain itu, perlu memperhatikan ketatabahasan dan membaca teks-teks lain lebih banyak lain sehingga Anda memiliki gaya tulis yang lebih baik berkiblat pada pendapatan
Chelsea Murcia et al. Kualitas penulisan sebuah teks sangat dipengaruhi oleh kualitas pengetahuan. Tiga komponen itu dapat dipaparkan skema. Contoh skemanya, jadi kultur competence, linguist competence, rhetorical style, itu masuk ke written text. Jadi saling berhubungan. Terwujudnya sebuah teks secara umum, lisan maupun tertulis tidak terlepas dari kontribusi konteks yang melingkupi. Dengan melihat dan menyimak sebuah teks, kita akan bisa memprediksi macam konteks yang melingkupi teks tersebut. Membaca sebuah teks tulis membantu Anda untuk memprediksi suatu gambaran suasana tertentu. Terus selanjutnya, di konteks situasi dan genrenya pokoknya specific type of text. Sini skemanya. Social cultural context genre. Context in which language is to be used with is specific communicative. Terus, nah ini ada field tenor mode. Masuk ke the kind of text to be made or realist konteks. Ini konteksnya yang lingkaran yang ini nih. Konteks or situation. Selanjutnya adalah genre and text realism. Pada setiap komunitas atau kelompok masyarakat tertentu pasti terdapat suatu adat etika sopan santun, tata krama tertentu yang secara konvensi telah disetujui bersama. Selain itu, untuk lebih praktisnya, ini adalah contoh genre komunitas manajemen perusahaan. Setiap manajemen perusahaan pasti telah memenuhi etika melakukan pekerjaan surat menyurat atau bisa disebut sales letter dan surat permintaan yaitu inquiry. Surat penawaran tersebut atau biasa disebut written text, penulisannya sangat bergantung pada sebuah genre yang terakhir dari suatu konteks budaya orang-orang bisnis di lingkungan perusahaan. Pada setiap genre terdapat satu komunikatif khusus purpose pada sales letter. Ini ada hubungan color text dengan situational konteks. Situasional nih berarti kultural dan dominan nih, didominasi oleh kultural konteks. Konteks korespondensi pemesanan barang dan sebagainya di dalam sebuah situational konteks terdapat tiga macam elemen, yaitu apa aja? Field, tenor, dan mode atau bisa disebut register. Kalau ini register berarti tiga masuk di tiga field, tenor, mode. Field yaitu macam produk apa yang ditawarkan seperti kualitas, harga, persyaratan pemesanan dan sebagainya. Itu tenor yaitu status jabatan. Jika penawaran tersebut dilakukan secara tertulis, maka hal tersebut menunjukkan status jabatan dan seberapa dekat hubungan antara penulis surat dengan calon pembaca surat. Itu mode. Misalnya mode merupakan keputusan pemilihan model penggunaan bahasa. Channel of language being used untuk menawarkan produk tersebut apakah tertulis melalui media telepon, tertulis melalui surat biasa, dengan brosur, flashlist, bla bla bla, dengan email, melalui fax. Language is functional. Demikianlah yang diangkat oleh Systemic Functional Grammar. Oleh karena itu, fungsi suatu bahasa hanya dapat dilihat jika bahasa tersebut telah digunakan dalam konteks tertentu. Ini genre terakhir dari kultural konteks yang kemudian mengalihkan register sehingga terbentuk sebuah teks. Kultural, genre, register, lalu written. Hubungannya nih, lagi-lagi written text. Nah, intinya menuju ke written text. Ini ada mode, field, tenor, identitional, interpersonal, textual. Ini contohnya lagi. Field, topik yang dibicarakan. Intinya editional. Tenor, penulis dan pembaca. Genrenya interpersonal. Mode, bentuk realisasi. Genrenya tekstual. Setelah memahami introduction yang berisi sains untuk membahas writing clues di dalam buku ini dan selesai membahas waktu di buku ini, diharapkan kalian semua termasuk saya dapat membuat berbagai macam teks yang lebih tekstual, lebih meaningful, baik dari sisi struktur maupun tekstur. Oke, thank you. Introduction done.